Jadi sunnah fas, namanya fas. Fas itu adalah parahnya apa namanya itu? Iya. Dulu Nabi pernah pakai juga berupa akik. Ada juga yang berbentuk ukiran. Nabi Muhammad bentuknya Muhammad Rasulullah. Muhammadnya ada di bawah, Rasulnya di tengah, Allahnya di atas. Tapi bacanya dari bawah. Muhammad Rasulullah. Ada Sayyidina Umar tulisannya kafa bil mauti wa'idha. Macam-macam berbeda-beda. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Terus kemudian ada khilaf di antara ulama apakah boleh pakai sama sesuai dulu Nabi pakai, karena Nabi itu pakai buat cap juga dari cincinnya, tulisan ukiran tadi Muhammad Rasul. Yang mengatakan boleh pakai misal dengan Nabi diukir, tapi kalau mau masuk kamar mandi harus dibuka karena ada tulisan asma Allah. Ya, itu bicara masalah cincin sunnah. Terus kemudian wa yahillu lin-nisa, ada perempuan boleh pakai emas. Gitu. Wa qalilud dhahab wa kathiruhu fit tahrimi sawa'un. Yang sedikit emasnya ataupun yang banyak emasnya di dalam hukum haramnya itu sama. Laki-laki nggak boleh pakai emas, baik itu sedikit maupun banyak. Begitu juga emas putih itu juga jangan dari yang lainnya. Kalau mau laki bini tukeran ada cincinnya, yang laki jangan bahan emas, bahan yang lainnya. Gitu ya. Wa idza kana ba'du thawbi ibroisiman, bacanya gitu, ibroisiman. Wa ba'duhu qutunan. Jadi bentuk harir, bentuk sutra itu ada dua. Ada sutra yang diambil dari ulat itu dalam keadaan masih hidup, namanya qazzi. Ada bentuk sutra yang diambil dari ulatnya itu dalam keadaan mati, namanya ibroisim. Gitu. Nah, dua-duanya ini bentuk sutra yang diharapkan. Cuman penamaan orang Arab tuh banyak nama gitu untuk membedakan sutranya yang diambil masih hidup apa yang udah mati. Nah, ini contoh kalau misalnya sebagian baju terbuat dari ibroisiman, yaitu sutra. 1/2 bahan baju itu adalah kutnan, katun. Katun memang kita bahannya pakai katun. Atau katanan. Katanan itu modelnya kayak apa namanya? Pokoknya jenis ini deh, kain gitu. Lebih halus lagi dari katun. Jazalun suhu, boleh dipakai selagi malam yakunal ibroisimu ghaliban, selagi sutranya tidak menjadi dominan. Gitu ya. Sutranya tidak dominan. Jadi kalau laki-laki tidak boleh pakai emas. Begitu juga sutra. Laki-laki boleh pakai emas di dalam beberapa hal, di antaranya yang pertama gigi emas boleh. Ada yang orang ikut emas pakai gigi emas? Boleh, jarang kali ya. Udah enak yang sama aja deh warnanya begitu. Yang kedua, ini apa namanya, jari. Dulu ada orang putus jarinya, dulu kan zaman perang gitu ya. Jadi tuh putus jari digantinya emas gitu. Kalau sekarang nggak sampai kayak gitu ya. Terus juga boleh juga hidung, tulang hidung hilang, masih hidup diganti pakai berbentuk emas. Tapi udah
Jadi bukan dipakai sih, emang udah nempel gitu ya. Terus juga sutra itu tadi secara baju tadi ada perdebatan gitu ya, ada tafsir, ada perincian. Kalau katurnya tidak dominan itu boleh. Terus boleh juga buat talinya tasbih, itu sutra, bahannya sutra. Atau cover mushaf, misalnya mushaf Quran, misalnya ada penutupnya, ada sampulnya, itu terbuat dari kainnya dari mushaf. Atau pakai benangnya benang emas, itu boleh. Memuliakan Quran, Ka'bah, Iswah itu sutra dan benangnya benang emas. Terus kemudian kubur sholihin, kubur nabi, kubur aulia sama sholihin itu boleh untuk kiswahnya dengan sutra, gitu ya, dengan kain sutra, begitu. Itu dia tentang masalah sutra, tentang pakaian. Terus kemudian faslun wa yulzamu fil mayyiti arba'atu asya', diwajibkan dari orang yang hidup kepada orang yang mati 4 perkara. Yang pertama adalah ghusluhu, mandiin, wa takfinuhu, kafanin, wa salatu alaihi, nyolatin, wa dafnuhu, dan nguburin. Ini hukumnya fardu kifayah. Watnani, 2 orang yang tidak dimandikan, la yughassalani, tidak dimandikan, wala yusalla alaihima, dan enggak disolatin, karena yang nyolatin langsung malaikat. Enggak dimandiin karena ini orang darahnya merupakan syahid, saksi nanti di yaumul qiyamah. Jadi kalau dia dimandiin sama aja ngilangin persaksiannya di dunia, gitu ya. Jadi langsung ditamanin ame sebajuk-bajuknya, ame saudara-saudaranya, nggak pakai dimandiin lagi karena bakalan ngilangin jejak saksinya tadi. Karena yang mandiin langsung malaikat secara gaib, dan nggak disolatin juga malaikat yang langsung nyolatin. Siapa ini? Asyahid fi ma'rafatil musyrikin, orang yang mati syahid, meninggal ketika melawan orang kafir musyrikin. Ada orang kafir datang ke negeri Islam, dia pengen mengambil kehormatannya, mengambil hartanya, tanahnya. Nah ini perang melawan mereka, namanya syahid kalau meninggal itu. Kalau terluka terlebih dahulu terus kemudian dibawa pulang meninggal di atas kasur, maka bukan yang syahid ini, tetap harus dimandiin, dikafanin, disolatin, begitu. Selebihnya namanya syahid akhirat. Syahid akhirat ini banyak ulama banyak mengumpulkan tentang siapa orang yang syahid akhirat. Di antaranya yang pertama, meninggal dalam keadaan belajar ilmu agama, lagi mondok atau lagi jalan kemari atau pulang dari sini, meninggal di kepleset. Cuma kepleset kulit pisang doang, cuman habis itu kontainer lewat, ibu deh umurnya gitu. Tapi bukan yang sekarang, kalau di sini sih pulang sehat semuanya insyaallah. Gitu. Yang kedua, syahid akhirat. Maksudnya syahid akhirat itu di dunia hukumnya seperti orang normal, mandiin, tamanin, sholatin, kuburin. Tapi di akhirat bersama syuhada. Siapa ini? Yang kedua, meninggalnya dalam mencari nafkah untuk istri dan anaknya, supaya tak minta-minta, supaya anaknya menengadah, berbelas kasih kepada orang lain.
keluar untuk mencari nafkah supaya tangannya aziz, tangannya tidak meminta-minta, bahwa fisabilillah hatta yarji, maka dia di jalannya Allah sampai dia pulang. Jadi niatin tuh kalau lagi keluar ada lagi jihad fisabilillah, ini syahid akhirat, doman jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut, lambung, mah, pokoknya daerah perut, liver ya, liver dari perut juga ya, liver hati ya, pokoknya daerah perut. Terus kemudian namanya kalau dalam bahasa Arab mabtun. Yang keempat, yang tertimpa bangunan karena efek gempa atau kebakaran, yang kelima kebakaran, gitu ya. Terus kemudian yang keenam, tenggelam, kelelep, gitu ya, kelelep. Ada syahid akhirat. Cuman masalahnya Ustaz, dia kelelapnya sampai selingkuhannya belum dinikahi. Kalau ada tadi, jadi urusan dia sama Allah gitu ya. Terus kemudian Nabi tujuh ya, meninggal dalam keadaan wiladah, melahirkan. Istri seorang ibu ketika melahirkan, subhanallah, Allah cabut nyawanya dalam keadaan melahirkan. Anaknya selamat, ibunya nggak salah. Ada syahid akhirat. Nanti di yaumul kiamat dia dikumpulkan dengan para syuhada, gitu ya. Ada. Yang kedua, wasiqat. Siqat itu adalah janin, orang yang keguguran ya. Janin alladzi lam yastahil, janin yang tak sempat hidup, jadi keluarnya emang udah mati, gitu ya. Udah berbentuk orang, terus pas keluar udah gak ada suaranya. Lam yastahil tuh udah gak ada suaranya, dengan teriak mati, sorihah, gak ada nangisnya. Tapi kalau masih ada nangisnya, masih langsung. Itu hukumnya hukum seperti orang mati yang dewasa. Maksudnya tetap dimandiin, dikafanin, disolatin. Ada hidup ngirup dunia, hukum dewasa. Subhan, gitu. Nggak sempat dia nafas, nggak sempat apa namanya, keluar suara, langsung mati. Tapi udah berbentuk ada nih, udah berbentuk bani ada manusia, maka hukumnya seperti syuhada, yaitu tidak dimandiin, tidak disolatin, tapi langsung kafanin, kuburin ya. Nanti itu batas minimalnya, udah berbentuk manusia. Tapi kalau masih belum berbentuk manusia, keguguran, masih segumpal lagi, ya udah, wajibnya cuma langsung kuburin aja, nggak ada kewajiban apa-apa. Dari mandiin nggak wajib, kafanin nggak wajib, disolatin nggak wajib, wajib cuma kuburin aja. Habis begitu. Kalau orang kita kudu dinamain dulu nih, gitu ya, biar nano, nggak usah dinamain. Bisa pakai panggil orang untuk sholatin, nggak usah. Terus kemudian
yastahil sharifan, tidak sempat keluar suara reak. Wa yughassalu mayyitu witran, dimandiin mayit itu dalam keadaan witir, jumlahnya witir 3, minimal 3, 5, 7, 9. Ini 9. Anda pernah jelasin bab ini ya? Sebenarnya dari mulai waktu nazar dia sudah dibaringkan menghadap kiblat dengan kakinya. Di kiblat sana kan, berarti tidurnya udah mulai menghadap kiblat dengan kakinya, terlentang kepala jadi sono, kakinya di sini. Jadi udah keadaan nazar itu kayak begitu. Sudah ditalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, pelan-pelan yang baca penuh dengan arti, penuh dengan makna. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah secara hak kecuali Allah. Tidak ada yang memberi kehidupan, tidak ada yang memberi kematian kecuali Allah. Kalau dia mengucap la ilaha illallah atau Allah, udah diam deh. Jadi sempurnanya la ilaha illallah, tapi minimalnya Allah itu udah dapat, udah itu diam. Tapi kalau udah ngomong lagi yang lainnya, si anu mana itu gitu, atau aus mau minum, nah dikasih terus panggil dia, tapi takinin lagi la ilaha. Pokoknya sampai akhir kalamnya adalah la ilaha illallah. Nah, karena di sini lagi ribut tuh antara dirinya dengan syaitan. Syaitan harapannya dia ganggu supaya nggak bisa mengucap la ilaha illallah. Begitu ya. La ilaha illallah, la ilaha. Kalau di dunianya dia sering baca la ilaha illallah, maka dia gampang mengucap la ilaha illallah. Terus kemudian saat dia udah meninggal, sakaratul maut, gitu ya, udah meninggal, maka mulai itu. Nah, posisinya dia sunnah dibuka bajunya, tapi dibuka di bajunya itu dia dalam keadaan sudah tertutup. Jadi bukanya dari dalam, disobek dulu tengah-tengah. Jadi jangan dibuka menganci, kan terpasang begini. Sian ya. Pokoknya semasa dia masih hidup, gunakan juga masa dia matinya kayak begitu. Nah, waktu hidup dia suka nggak digituin? Oh nggak suka. Begitu juga masih pas sudah matinya juga begitu. Lihat muamalah kita seperti dia masih hidup. Terus kemudian ditarik pelan-pelan kanan kirinya, dibukain bajunya. Terus kemudian mafasil itu siku itu mulai dilunakkan, digerakin, karena membantu nanti pada saat dimandiin jenazahnya itu digininya gampang. Tapi kalau langsung begini nggak digerakin, ntar dia kaku. Mau masuk air di sini keselip sampai tangannya. Jadi begini, wah udah kaku Ustaz, boleh bantu pakai minyak zaitun. Tapi jangan banyak, minyak sedikit aja, karena minyak langsung nyerap, dia langsung lunak lagi dia. Terus mulai diikat rahangnya gitu ya. Diikatnya dengan tali yang lebar, bahan yang lebar, jangan dilintir sakitnya, begitu. Terus kemudian udah dibaringkan begitu, sudah ditaruh benda yang agak berat, makanya jenazah ini bisa apa ya, atau botol, jangan Quran. Sifatnya adalah untuk sedikit demi sedikit kotorannya biar bersih, nanti pada saat dimandiin udah gak yang kesisa lagi. Malah kalau bisa nanti
naden lagi gitu ya. Semakin di apa namanya dilakukan dengan cara yang sunnah, semakin girang ya. Dari mulai sakaratul maut, dari mulai dibuka bajunya, dipindahkan ke tempat pembaringan yang dia pengen dimandiin, dari mandi mau ke tempat dikafani, semua dilakukan dengan sunnah, dengan cara yang baik, maka dia semakin girang. Maka dia akan berbangga kepada ahli kubur, karena semua yang tempat dia kubur itu akan menyambut kedatangannya. Nah, di saat dia dimandikan dalam keadaan sunnah, maka dia akan berbangga. Gitu. Lebih bangga lagi kalau yang mandiin langsung anaknya, langsung ahli warisnya. Makanya anak ini harus turun langsung, dari mulai mandiin, kafanin. Walaupun ada yang ahli, tetap yang ahli itu ngarahin aja, pindahin, gitu ya. Tapi yang langsung anaknya, anak jangan pegang kamera, udah suruh orang lain, gitu ya. Suruh zikir terus, baca Quran terus, jangan kosong. Ngelakuin sesuatu kalau pakai zikir, girang ya. Ada yang ngajarin pakai baca surat Tabarok, gitu ya. Lagi mandiin, itu mah bebas, bukan hanya Tabarok aja. Tapi kalau orang rajin, surat Tabarok hiyal mani'ah min azabil qabr, surat Tabarok yang dibaca setiap malam akan mencegah pembacanya dari siksa kubur. Bahkan disebutnya di kitab Nurul Zolam, Syarah Aqidatul Awam, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, bahkan orang yang rajin baca surat Tabarok tiap malam, dia gak kena dari ibadah pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Jadi ada beberapa khususnya keistimewaan orang yang gak ditanya malaikat munkar dan nakir. Ada yang ditanya, tapi tanyanya sekedarnya, udah lewat deh, gitu ya. Ada yang ditanya sesuai dengan pertanyaan yang kalau kita tahu. Idza ja'aka al-malakanil muwakkalani bika wa huma munkarun wa nakirun, ide wala yufzi'aka, itu jangan kaget, wala yurhibaka, itu jangan takut. Fa innahuma khalqun min khalqillah, sesungguhnya dia adalah makhluk dari makhluknya Allah. Wa idza sa'alaka man rabbuka, ide siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu. Waqul bilisan fasih, sebut jawab dengan lisan yang fasih. Wa i'tiqadin sahih, dengan etikat, dengan tauhid, keyakinan yang benar. Allahu Rabbi wa Muhammad Nabi, Allah adalah Tuhanku, Muhammad. Itu bisa jadi pertanyaan itu ada juga. Tapi tingkat yang pertama dia nggak ditanya. Tingkat yang kedua ditanya cuma sekedar, ada yang ditanya cuma siapa Tuhanmu dan siapa Rasulmu, udah. Kiblat, saudara, itu nggak ditanya tuh. Ada yang ditanya lebih berbelit dari yang itu, gitu ya. Allah, mudah-mudahan Allah amankan kita dari siksa kubur. Terus kemudian disunahkan juga mulai mandiin. Pas sudah datangnya waktu mandi, maka tempatnya harus steril, jangan ada yang lawan jenis. Jadi mandi ini sesuai dengan jenis kelamin. Yang mandi, yang meninggal laki, yang mandiin laki. Tidak perempuan yang mandiin perempuan. Adapun ngangkat boleh orang laki. Tapi itu nggak boleh langsung, harus ada satir. Jadi jangan kena kulit sama kulit langsung. Pokoknya semakin tertutup semakin bagus. Gak boleh mandiin terbuka, begitu telanjang kelihatan orang. Dan yang mandiin harus pakai sarung tangan atau kain. Jangan langsung. Begitu juga ketika nyiram, jangan langsung kena tubuhnya, tapi kena di atasnya. Atau di atas kain. Langsung
khawatir kena langsung air sakit, apalagi yang mesin steam gitu. Ustaz biar cepet aja semua gitu. Bukan bersih cuman nggak manusiawi namanya. Kan dia mati Ustaz. Iya, cuman seolah-olah dia bisa melakukan masa hidup. Terus atasnya jangan nabrak, harus tertutup, kanan kirinya ketutup. Kita pernah bahas niat mandiin jenazah hukumnya sunnah, mandi jenazah hukumnya wajib. Mewudukan jenazah hukumnya sunnah, mewuduin jenazah. Tapi niatnya bagi orang yang hidup kepada orang yang mati itu hukumnya wajib. Jadi unik itu. Biasanya hukum tergantung daripada hukum niatnya, tergantung daripada hukum ibadahnya. Nah, yang memandikan, yang dia yang niat. Tapi sebelumnya dibersihin dulu kukunya, ininya, pokoknya lubang-lubang dibersihin dulu, sekedarnya aja. Ustaz dia dulu kerja di bengkel, ini udah oli mulu, kukunya juga panjang betul, dia jangan ikut gunting, jangan. Sekedarnya sedarnya. Ambil tang, beng, dongkrak, bukan main dongkrak. Waduh, bersihnya udah, baru mulai istinja, gitu ya. Nah, terus kemudian disiramin semuanya, bersih istinjanya. Baru tuh yang air murni itu pakai niat tuh. Terakhir tuh di tengah-tengah itu air murni itu niatnya namanya itu usla an fulan bin fulan. Saya niat mandi atas nama fulan bin fulan lillahi ta'ala gitu. Birafil hadasil akbar. Dan ini hukumnya wajib karena tergantung dari sholat. Sah mandinya, sah juga ngelarin niat gitu. Makanya jangan sampai ketika nyolatin masih ada najis, masih yang keluar. Jadi harus benar-benar bersih, jangan sampai ada najis. Kalau yakin ketika lagi nyolatin ada najis yang keluar, maka sholatnya nggak sah. Harus dibersihin dulu najisnya, kemudian baru dibungkus lagi kafannya, gitu ya. Dan waktunya sholat adalah waktunya sudah selesai dimandiin kafannya. Terus kemudian wa yakunu fi awal ghusli sidrun, dan disunahkan awal basuhannya setelah istinja, setelah dibersihin itu sidir itu daun bidara. Kalau kita sabun deh, ada daun bidara sabun. Wafi akhirih, dan yang paling akhir nanti setelah niat mandi itu, setelah udah dikasih sidir, basuhan lagi, gitu ya, udah diwuduin, yang terakhir air kafur. Kafur itu maksudnya kafur barus. Gitu. Jadi 3, 5, 7 atau 9 itu tingkatannya adalah, setiap hitungannya adalah air sabun, air kapur, maksudnya air apa namanya, sidir tadi, air sabun, air bersih maksudnya, air sidir, air bersih, air sabun, air bersih, itu hitungnya 1, sabun, air bersih, 2, sabun, yang ketiga. Jadi kalau sampai 9 ya begitu terus ya. Nanti jadi semakin bersih, semakin bagus. Kata gitu. Kita pernah bahas masalah ada jenazah yang matanya masih melotot ya, mata kena kasih dulu ya, ingat nggak? Jadi
Jadi kalau kita dapetin jenazah yang matanya masih melotot, caranya dua. Yang pertama, pakai air teh. Tehnya jangan dikasih gula, gitu ya. Terus sampai hangat kuku, masukin kain, dibasuh di sininya, diusap di sininya, gitu. Pokoknya di daerah sekitar ulu hati perut, bisa sambil salawat. Yang kedua, ente pegang tangan ente ini dari atas ini, terus ente baca Bismillah, kemudian salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus ente ajak ngomong ini matanya. Dibilang ya ain, boleh ente tulis ya ain, wahai mata, ya ain, la tutbi'ir ruh, wahai mata, la tutbi'ir ruh, jangan kau ikuti arahnya ruh. Ya ain, la tutbi'ir ruh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ain, la tutbi'ir ruh. Baru usap. Ya ain, la tutbi'ir ruh. Ulangin sampai 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bebas salawatnya, cuman jangan kelamaan juga. Kelamaan. Karena ada itu kelamaan, langsung aja. La ain la tutbi'ir ruh. Gitu. Dan jangan sekali-kali punya suuzon bahwa mayit kayaknya nih ada dosa matanya masih melek begitu. Jangan gitu. Begitu. Kayaknya dulu pernah masang slotnya kayaknya. Jangan. Pokoknya jangan buka pintu suuzon sehingga orang lain juga ikut suuzonnya. Itu normal. Anggap itu bagian dari normal, karena pada dasarnya yang bilang tadi, mata itu ngikutin arahnya roh. Dia mulai dari ujung kaki, jempol naik ke atas lutut, berhenti, naik lagi, pinggang, berhenti, naik lagi, terus sampai ke atas. Nah, dia ngeliat arahnya roh, gitu ya. Ada yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, matanya yang ngikutin arahnya roh ketika sudah di atas, dia bisa tetap sendiri. Ada yang memang diikutin terus sampai akhirnya dia nggak tutup. Begitu ya. Ya ain la tutbi'ir ruh, wahai mata jangan kau ikuti arahnya roh, arahnya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu manfaat, kita sehat afiat, panjang umur, berkah zahir dan batin. Mudah-mudahan saat kita meninggal dunia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan suci, insyaallah. Nabi Musa dibilang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, selalu dalam keadaan wudu. Karena orang yang meninggal dalam keadaan wudu, orang yang meninggal dalam keadaan tidak dalam keadaan wudu, maka jangan salah tidur dirinya sendiri. Masya Allah. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan wudu, permudah jalannya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan wudu. Nabi ini Rasul Salih Hajam, yang syarul hajam, minul akhir, ila hawal Nabi Al-Fatihah. Amin.